Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya Saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas pengakuan dari tersangka penculikan anak, yaitu Rizal Afif ya. Ternyata Rizal Afif ini cukup fenomenal ya. Kepada polisi dia mengatakan bahwa dia punya keterkaitan dengan salah seorang tokoh oposisi, yaitu Refli Harun. Yang kedua juga dia punya keterkaitan juga dengan tersangka teroris dan sekarang menjadi sudah menjadi napiter juga, yaitu Munarman. Yang ketiga, dia mengaku juga sebagai murid dari Habib Bahar yang saat ini sedang dipenjara di Gunung Sindur, Bogor ya. Ini menarik menurut saya ya. Jadi ternyata kan orang tuh nggak tahu siapa tuh Rizal Afif. Ternyata Rizal Afif itu pernah muncul dalam podcastnya Refli Harun ya. Jadi di sini Refli Harun terbukti dari pengakuan si Rizal Afif, dia membayar Rizal Afif itu sebesar 7 juta setelah dia sebagai tamu dalam wawancara podcastnya si Refli Harun ya. Ini menurut saya menarik ya, karena ternyata motif menghadirkan Rizal Afif ini bukan motif biasa. Ternyata ada suatu grand strategi atau memang sengaja mereka melakukan strategi pencucian nama terhadap Munarman ya. Pada suatu kan sedang rame-ramenya polemik antara Jenderal Dudung dengan beberapa kelompok Islam garis keras ya, yang mana mereka itu seperti ketahui juga mendukung dari Munarman CS. Nah, ini ternyata Munarman CS ini berusaha mencuci citra Munarman sebagai teroris, dan inilah yang dipakai Rizal Afif ini, yang dipakai untuk berusaha untuk membersihkan nama Munarman CS. Nah, ini yang menarik ternyata. Dan di sini Refli Harun sebagai mediumnya atau medianya untuk mempublikasikan citra yang baik dari Munarman CS maupun Habib Bahar. Nah, ini yang menarik ya. Apakah sebenarnya Refli Harun itu tidak tahu ya? Ini pertanyaannya. Karena berdasarkan pengakuan dari Rizal Afif ini ya, dalam video tersebut dia mengatakan kenalnya dia dengan Refli Harun, kemudian beberapa tokoh yang lain itu karena pada saat di penjara di Gunung Sindur dia dikenalkan oleh Habib Bahar. Nah, tapi ternyata si Refli Harun mengelak. Dia mengatakan bahwa bukan Habib Bahar yang mengenalkan Rizal Afif pada dirinya. Ya, kita nggak tahu mana yang benar ya. Tapi kalau melihat pengakuan dari Rizal Afif ini ya, bisa jadi dia yang benar ya. Karena kalau ini kan kondisinya si Rizal Afif ini udah kepepet gitu kan. Akhirnya dia berbohong sana, bohong sini. Tapi ada beberapa kata-kata yang jujur yang menurut saya itu keterkaitan dia dengan Habib Bahar dan Refli Harun ya. Jadi Refli Harun itu tahu bahwa si Rizal Afif ini sebenarnya kan adalah orangnya Habib Bahar. Karena mereka berdua pernah ketemu pada saat di Gunung Sindur, pada saat Refli Harun itu mengunjungi penjara Gunung Sindur untuk menjenguk Habib Bahar. Di sini, menurut pengakuan Rizal Afif, dia bertemu dengan Refli Harun di sana. Ini yang menarik menurut saya, karena terjadi tidak kecocokan data antara pengakuan dari Refli Harun dan pengakuan dari Rizal Afif. Apakah Refli Harun berusaha mengeles atau memutus keterlibatan dia dengan Munarman dan Habib Bahar, ya saya nggak tahu, tapi naga-naganya seperti itu gitu ya. Oke, kita lihat beritanya dari Vini Indonesia yang dimuat beberapa waktu lalu ya. Di situ dikatakan bahwa Refli Harun mengaku tidak mengenal Rizal Afif ini ya. Dia katanya dikenalkan oleh seorang ustadz yang bernama Ustadz Dewa Putu Adi. Kalau dilihat dari pernyataan Refli Harun ini memang tidak cocok dengan pernyataan dari Rizal Afif tentang keterkaitan mereka berdua.
Coba kita simak seperti apa beritanya ya. Jadi ini ya, setelah kemarin sempat terbongkar kebohongan dari Rizal Afif yang mengaku sebagai napiter atau napi teroris di Gunung Sindur dan mengaku sebagai pengawal Habib Bahar. Akhirnya setelah di cross check oleh pihak BNPT, ternyata si Rizal Afif atau tersangka penculikan anak di bawah umur ini bukan seorang napi atau napiter di Gunung Sindur ya. Tentunya kalau BNPT pasti punya data kan, karena mereka selalu berkomunikasi dengan Densus 88. Jadi siapa aja yang ditangkap yang terkaitan dengan dugaan teroris pasti BNPT tahu, dan itu nggak bisa dibohongin gitu ya. Nah, di sini dituliskan bahwa ini setelah Rizal Afif diketahui berbohong dengan mengaku sebagai mantan napi teroris atau napiter. Kabarnya Rizal Afif dibayar 7 juta untuk wawancara di podcast tersebut. Nah, kalau melihat berita ini, kalau melihat cerita ini, pastinya si Refli Harun tuh tahu sebenarnya siapa sebenarnya Rizal Afif ini ya. Karena memang kalau menurut pengakuan dari Rizal Afif, dia memang tahu atau kenal dengan si Refli Harun ini pada saat dia di Gunung Sindur ya. Ini adalah beritanya, coba saya highlight ya. Jadi di sini berusaha untuk mengeles ya si Refli Harun. Dia mengatakan bahwa dia tidak kenal ya, atau memang teman yang paling ampuh untuk mengelak dari keterlibatan dia dan keterkaitan dia dengan Munarman ya. Ini ada ya. Jadi agak sedikit aneh juga lah kalau dia mengatakan tidak kenal dan dikenalkan oleh seorang ustadz. Tapi kalau pengakuan dari si Afif kan dia kenal dengan Refli di Gunung Sindur. Jadi tidak lewat perantara si Ustadz Adi ini, tapi lewat langsung dari Habib Bahar. Ya. Nah, ini ya. Si Refli mengatakan bahwa setelah mengetahui mantan napi teroris dalam kasus bom Sarinah pada 2016, dirinya tertarik mewawancarainya. Dalam wawancara tersebut, lanjut Refli, tidak ada teks atau daftar pertanyaan. Ini statement yang aneh ya. Kok tiba-tiba dia hanya tidak melakukan cross check dengan apa istilahnya pihak berkait gitu ya. Dia langsung melakukan wawancara ya. Ya, tapi kalau alasannya dia cuma dalam wawancara nggak pakai teks ya, itu bukan pesannya tidak berkekuatan, yang tidak valid lah kalau dia mengatakan bahwa dalam wawancara itu tidak pakai teks. Kaitannya apa ya? Yang penting di sini adalah bahwa dia tidak mengecek validitas atau statement dari Rizal Afif ini, ataupun sebenarnya dia tahu ya. Seperti pengakuan dari Rizal Afif kan, si Refli itu tahu bahwa dirinya berbohong mengaku sebagai napiter, dan itu kan memang sengaja mereka desain untuk memberikan citra yang baik kepada Jenderal Dudung atau Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu memang sedang giat-giatnya menyorot kegiatan para teroris ini ya, termasuk Munarman ya. Menurut saya ini harus diklarifikasi lagi oleh si Refli Harun ya. Jadi wawancara antara Refli Harun dengan Rizal Afif itu berlangsung pada 9 Februari lalu di studionya si Refli Harun, dan di situ setelah podcast selesai si Refli itu membayar sosok ini ya. Jadi setelah podcast itu
setelah proses itu berakhir, si referee membayar si Rizal Afif ini dengan uang sebesar 7 juta rupiah. Nah, saya jadi teringat pernyataan dari Budiman Sujatmiko yang katanya dia mengenal dekat juga dengan referee pada saat mereka kuliah di UGM. Budiman mengatakan bahwa referee itu sebenarnya nggak pinter tapi juga nggak bodoh. Nah, mungkin ini adalah salah satu buktinya ya, seperti apa yang dikemukakan oleh Budiman Sujatmiko ini. Jadi referee tidak melakukan validitas profil dari sosok yang diwawancarai. Ya, di situ dia memang, ini mungkin cara dia untuk mengeles agar dia tidak dikait-kaitkan dengan Munarman maupun Habib Bahar ya. Tapi kalau dari pengakuan si Rizal kan jelas si referee itu pernah datang ke penjara Gunung Sindur. Nah, ini yang nggak diungkapkan oleh Refli Harun. Ya, ini tadi ya. Jadi saya lanjutkan tadi yang tadi ya. Menurut Refli, pernyataan Rizal mendapat bantahan dari banyak pihak. Karena itu dia merasa tidak layak wawancara itu ditayangkan. Di sini artinya bahwa setelah ada reaksi terhadap wawancara tersebut, Refli baru misalnya menghapus wawancara tersebut. Nah, ini kelihatan sekali nih si Refli itu ceroboh ya, ceroboh. Tapi memang atau memang sengaja dia melakukan ini untuk menunggu reaksi, itu kan bisa. Karena kan dari statement si Rizal bahwa dia mengaku sebagai napi teroris itu untuk mengangkat podcast dari si Refli Harun. Ya, pastinya nggak tahu mana yang benar ya. Emang nanti pengadilan lah yang akan memutuskan kesaksian mana yang benar, ataukah kesaksian dari Refli Harun atau memang kesaksian dari Rizal Afif ya. Ya, ini yang menarik ya. Jadi memang ternyata seperti sebuah kotak Pandora di mana keterkaitan antara Refli dengan Munarman dan kaitannya dengan Jenderal Dudung itu akhirnya terkuak juga, di mana memang ada sebuah kesengajaan di mana Refli itu berusaha membersihkan citra Munarman juga Habib Bahar ya, bahwa mereka itu adalah sosok yang bersih, cinta NKRI, terutama untuk sosok si Munarman yang memang sudah menjadi terpidana kasus terorisme. Nah, ini mungkin salah satu misi dari Refli Harun yang berusaha dia apa istilahnya yang dia emban, tapi ternyata setelah terbongkar dia berusaha ngeles ya. Tapi ya nggak tahu apakah nanti akan kasus ini berlanjut ke pengadilan ya, semoga seperti itu. Tapi walaupun tidak ke pengadilan, setidaknya ini membuka bagaimana sosok dari Refli Harun sebenarnya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Rizal Afif lahir, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari,
Podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refy Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS. Itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refy Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.